Anda kembali di iNewsroom pemirsa bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada Kang Ronald Surapraja, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat dari PDI Perjuangan dan juga ada Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Bang Pangi, kalau kita ingat di masa pendaftaran kemarin, ini pencalonan Pilgub Jawa Barat yang diusung oleh PDI Perjuangan dikatakan penuh drama begitu ya. Sebelumnya sempat santer dikabarkan Anies Baswedan yang akan maju, kemudian Pak Ono, hingga akhirnya di detik-detik terakhir muncul nama JJ Wiradinata dan juga Kang Ronald Surapraja. Bagaimana Anda membaca dinamika politik yang terjadi di PDIP hingga akhirnya mengusung nama Pak JJ dan juga Kang Ronald ini? Ya tentu dinamikanya katanya ada invisible hand, kekuatan politik yang luar biasa. Ada juga ini adalah akar muncul grassroots ya, muncul dari akar rumput PDIP. Tadi bukan calon yang didorong-dorong, tapi memang mungkin ada alasan PDIP untuk memutuskan bahwa ini yang terbaik gitu. Jadi kita menghargai, menghormati aja putusan partai bahwa penuh dinamika, penuh kejutan, kemudian di last minute injury time bahkan Pak Ronald pun tidak akan menyangka akan dicalonkan sebagai calon gubernur. Jadi beliau pun kaget di telepon ketika ditodong ya, diminta sebagai calon wakil gubernur gitu. Jadi dan ini jabatan yang untuk bertarung pada gelanggang yang nggak main-main, dan kalau nggak serius ya susah, tapi kalau serius ya ada peluang menang juga karena bagaimanapun di Jawa Barat ini unik pemilihnya. Banyak pemilih psikologisnya, memilih karena faktor ganteng, karena good looking, karena lucu, memilih karena kompetensi, kapasitas dan kinerja, ada juga gitu. Jadi beragam perilaku pemilih orang di Jawa Barat gitu. Makanya tidak heran ketika dulu ada Deddy Mizwar ya, kemudian terpilih, ada kemudian banyak tokoh-tokoh, aktor-aktor saya lihat juga banyak berhasil di Jawa Barat gitu. Jadi kita tidak boleh juga meremehkan artis bahwa mereka tidak punya Baik, kompetensi, kalau Kang Ronald tidak. termasuk kategori apa nih Bang Pangi? Ya, beliau kan tentu kita tahu beliau aktor selama ini, yang setahu saya rekam jejak di situ ya, aktor, komedian dan seterusnya. Tetapi dalam konteks kalau ditanya, misalnya dalam hasil survei Voxpol, kapasitas, misalnya kalau ditanya latar belakang yang diinginkan ya, calon kepala daerah itu ya mereka menginginkan latar belakang yang punya kinerja dan pengalaman. Yang itu angkanya 50%. Kemudian visi misi dan program yang ditawarkan ada 18%. Kemudian karakter pemimpin. Nah, mungkin punya karakter. Pak Ronald ini itu karakter yang jujur, santun, tegas, dan sederhana. Itu 15,9%. Nah, kompetensi dan kapasitas yang dimiliki 7,5%. Nah, tentu beliau punya kompetensi selama ini di bidang yang memang di bidang yang sebenarnya adalah bagaimana merubah itu kan. Sekarang selama ini kan bisa, artis ini kan susahnya di situ sebenarnya, tantangan challenge itu dia selama ini dilayani gitu. Dia bekerja untuk sekarang bekerja abdi negara, dia pelayan. Nah, itu merubah itu sama dengan militer yang selama ini adalah garis komando, tiba-tiba dia garis sipil gitu. Nah, itu kan adaptasinya, banyak artis yang berhasil, banyak juga artis yang kurang piawai dan mahir di situ, dan banyak juga yang mundur setelah jadi bupati, wali kota nggak sanggup gitu. Nah, itu yang di situ tantangannya, situ challenge itu. Tapi kita nggak boleh meremehkan artis bahwa dia tidak punya kompetensi, tidak punya kapasitas. Kita berikan aja kesempatan. Meskipun memang di hasil survei Voxpol itu kalau kita tanyakan latar belakang pengalaman, itu memang public figure artis itu hanya 2% gitu. Nah, latar belakang yang paling besar itu yang mereka inginkan adalah kepala daerah 31%, politisi atau anggota partai politik 27%, tokoh ulama atau tokoh kiai ustadz 14%, akademi 7%, kemudian jabatan TNI itu menteri 2,3%. Nah, itu latar belakang yang mereka inginkan. Tetapi tentu saja lagi-lagi pemilih yang misalnya rasional, pemilih psikologis dan pemilih sosiologis tentu punya ceruk segmen yang masing-masing berbeda. Ada juga misalnya seperti Komeng, ketampilan lucu ya, kemudian di DPD tampilan fotonya aneh sendiri, itu dapat 4 juta loh di Jawa Barat. Nah, itu membuktikan bahwa Komeng kalau bicara tentang kinerja apa gitu, prestasi apa, capaian apa, mungkin ada tapi saya nggak tahu. Tetapi ternyata orang di Jawa Barat itu memilih Komeng 4 juta, dan dia adalah anggota DPD senator terbesar di Indonesia, bukan di Jawa Barat, di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita tanyakan misalnya nanti Baik. karakter calon pemimpin yang diinginkan jadi kepala daerah, itu ada karakter misalnya adalah jujur, bersih, dan bebas dari korupsi.
Nah itu mungkin bisa ditonjolkan dari Pak Ronald nanti ya. Kemudian Baik, kalau merakyat Kang ya Ronald pasti sendiri apa perhatian dan karakter peduli yang sama rakyat. ingin ditonjolkan kepada masyarakat Jawa Barat untuk merebut hati warga Jawa Barat di Pilgub tahun ini? Saya, ya yang tadi Mas Pangi bilang bahwa ya saya insya Allah bersih dari dari eh, karena kan ini adalah dunia politik kan memang baru buat saya. Jadi saya bukan pejabat publik juga selama ini kan. Jadi ya saya sih bisa meyakinkan diri saya dan saya akan bisa menyampaikan itu kepada masyarakat bahwa ya saya insya Allah tidak ada rekam jejak yang tidak baik dalam dunia politik, gitu kan ya. Itu. Dan yang kedua juga memang saya dari dulu juga menyukai dunia politik, meskipun sekarang baru dalam setahun terakhir saya masuk ke dalam dunia politik praktis, tapi dalam 1 tahun ini memang banyak pelajaran yang saya serap, adaptasi yang dipaksa harus cepat, gitu kan ya. Jadi ya tugasnya di saya pribadi adalah bagaimana mengejar standar sebagai seorang calon wakil gubernur. Ya saya harus menguasai banyak hal dari mulai penguasaan teritori, penguasaan masalah, penguasaan komunikasi, jaringan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ada hal-hal yang mungkin bisa kami ini yang berlatar belakang sebagai public figure yang bisa ditawarkan kepada masyarakat yang berbeda dan yang bisa ditawarkan oleh mereka yang pernah terjun ke dunia Baik, politik terakhir praktis Kang Ronald, sebelumnya ini kan Kang Ronald juga sudah pernah mengikuti pemilu legislatif, namun gagal melenggang ke Senayan begitu ya. Apa yang membuat Kang Ronald akhirnya mantap untuk sementara waktu meninggalkan dunia hiburan dan terjun ke dunia politik? Karena ini adalah perintah partai. Saya harus siap kapanpun diterjunkan. Dan ini adalah bisa menjadi cara saya berbakti untuk masyarakat Jawa Barat. Bismillah. Baik, terima kasih Kang Ronald Surapraja, bakal calon wakil gubernur Jawa Barat, dan juga Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu. Salam sehat.